Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ratna Prabawati, guru matematika di SMP Negeri 15 Kota Malang. Di era digitalisasi saat ini, gadget sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan murid. Meskipun gadget dapat menjadi salah satu alat bantu yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran, sayangnya pemanfaatannya masih belum optimal. Banyak murid yang memanfaatkan gadget ini hanya sebagai hiburan atau melakukan kegiatan di luar konteks pembelajaran, sehingga potensi teknologi ini sebagai alat bantu belajar belum sepenuhnya tergali. Sebagai guru, saya menyadari pentingnya memanfaatkan gadget secara lebih efektif di dalam kelas. Oleh karena itu, saya berupaya mengatasi permasalahan ini dengan mengintegrasikan gadget dalam proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen yang berpihak pada murid. Dalam pembelajaran diferensiasi, gadget dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang sangat beragam. Murid dengan kemampuan yang berbeda-beda dapat mengakses materi atau sumber belajar yang sudah disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Mereka dapat belajar melalui video pembelajaran, latihan interaktif, dan aplikasi lainnya yang relevan. Dengan cara ini, gadget menjadi alat yang mendukung penguasaan konsep dan keterampilan yang lebih personal dan menarik bagi murid. Untuk mengecek kehadiran siswa, saya menggunakan presensi card yang mana telah terdapat QR code yang sudah dipersonalisasi. Saya menggunakan gadget untuk scan presensi card tersebut. Oke, silahkan kalian keluarkan HP kalian masing-masing, kemudian scan QR code yang ada di layar proyektor. Dalam pembagian kelompok, saya menyusunnya berdasarkan kemampuan belajar murid. Ada 3 kategori. Yang pertama, kelompok rendah, yang kedua, kelompok sedang, dan yang ketiga, kelompok tinggi. Untuk kelompok rendah, mereka akan mempelajari tentang unsur-unsur tabung. Untuk kelompok sedang, mereka akan mempelajari tentang unsur-unsur kerucut. Dan untuk kelompok tinggi, mereka akan mempelajari tentang unsur-unsur pola. Dalam implementasi diferensiasi konten, saya menyiapkan QR code yang bisa di-scan oleh murid menggunakan gadget mereka dan tersambung ke Google Drive. Di dalam Google Drive terdapat 2 tipe sumber belajar, yaitu yang pertama sumber belajar berupa bahan bacaan dan yang kedua sumber belajar berupa video pembelajaran. Dari 2 sumber belajar ini, murid dapat memilih mana sumber belajar yang membuat mereka nyaman untuk mempelajari materi yang akan mereka pelajari hari ini. Berikutnya implementasi diferensiasi proses. Untuk murid dengan gaya belajar writing, saya memberikan fasilitas dengan mengerjakan LKPD menggunakan Google Dokumen atau Google Docs, yang mana mereka dapat berkolaborasi dengan rekan satu kelompoknya menggunakan gadget masing-masing. Untuk murid dengan gaya belajar visual, mereka dapat mengerjakan LKPD dengan menggambarkan atau memvisualkan hasil pekerjaan mereka di kertas berukuran A3. Sedangkan untuk murid dengan gaya belajar auditori, saya memfasilitasi melalui kegiatan Gallery Walk, di mana di sini terdapat si pembicara dan juga si pendengar. Untuk si pembicara,
dia bertugas mempresentasikan hasil visualisasi rekan satu kelompoknya pada saat mengerjakan LKPD. Sedangkan si pendengar, mereka bertugas untuk mendengarkan penjelasan atau presentasi dari kelompok si pembicara tentang materi yang telah mereka pelajari. Setelah mendengarkan penjelasan, si pendengar memberikan umpan balik dari hasil presentasi si pembicara menggunakan sticky note, dan sticky note tersebut ditempelkan di poster kelompok si pembicara. Pada kegiatan kesimpulan, beberapa siswa tampak percaya diri untuk mengemukakan pendapat mereka terkait kegiatan hari ini. Dengan mengoptimalkan kemanfaatan gadget melalui pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen yang berpihak pada murid, kita tidak hanya menghadirkan teknologi sebagai alat pendukung, tetapi juga sebagai sarana yang memungkinkan murid belajar sesuai dengan gaya dan kemampuan belajarnya masing-masing. Gadget bukan lagi sekedar hiburan, melainkan sebagai jembatan menuju pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan bermakna. Melalui langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana setiap murid merasa didukung dan dihargai dalam proses belajarnya. Mari kita bersama-sama membangun kelas yang berdaya dan berorientasi pada perkembangan optimal murid dengan memanfaatkan teknologi secara bijak. Guru hebat, Indonesia maju!